Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana biada'il huquqil khaliqi wa huquqil makhluq wa nahana 'anil zulmi wal fusuq wa 'anil hujrani wal huquq. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الممجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته إلى آخر الأبد. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu membimbing kita, memberikan berbagai macam anugerah kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, hadis yang ke-15 dari 40 hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau berdiam. Dan barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya atau jirannya. Dan barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam hadis yang ke-15 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 perkara yang berkaitan dengan keimanan seseorang. Yang pertama, beliau menjelaskan, menerangkan barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik itu artinya adalah satu kata-kata, perkataan yang mendatangkan faidah, yang mendatangkan keuntungan, terutama di akhirat. Maka kalau kita tidak mampu berkata-kata yang baik, hendaklah kita berdiam. Falyaqul khairan aw liyasmut, atau diam. Sebagian ulama berkata, al-kalamu arba'atun dararun mahdun wa naf'un mahdun. Wa manfa'atun wa dararun wa la naf'a wa la darar. Ada 4 macam jenis perkataan
pertama, ada perkataan yang semata-mata membawa mudarat, seperti dusta, ghibah, dan seumpamanya. Nah, terhadap perkataan seperti ini kita sudah jelas dituntut untuk diam, tidak mengatakannya, tidak mengucapkannya. Yang kedua, ada perkataan yang nyata-nyata bermanfaat, seperti zikrullah, seperti membaca Al-Quran, membaca salawat, saling nasihat menasihati. Nah, ini perkataan yang bermanfaat. Terhadap yang bermanfaat ini kita disuruh mengatakan, kita disuruh mengucapkannya. Yang ketiga, ada perkataan yang mengandung mudarat dan manfaat. Contohnya memuji seseorang. Nah, memuji seseorang itu manfaatnya ada, mudaratnya ada. Manfaatnya kita menyenangkan orang, tapi mudaratnya apa? Bisa-bisa pujian kita itu lebihan daripada sebenarnya. Atau yang dipuji ini jadi sombong, yang dipuji ini jadi angkuh, gara-gara kita memuji. Nah, bila mana perkataan itu ada mengandung mudarat dan manfaat, kita pun disuruh diam, kada perlu. Yang keempat, jenis perkataan adalah yang tidak ada mudarat dan tidak ada manfaat. Contohnya seperti menceritakan keindahan-keindahan alam. Bisa kita datang musafir, datang perjalanan di mana kita berkisah tentang gedung-gedung, berkisah tentang gunung-gunung. Nah, itu perkataan manfaatnya kadada, mudaratnya kadada. Ini pun pula kita disuruh diam daripadanya. Nah, jadi dari 4 macam jenis perkataan tadi, hanya satu yang kita disuruh mengucapkannya, yaitu perkataan yang nyata-nyata hanya mengandung manfaat. Faliyakul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata yang baik atau diam. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah, fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi, wa inna ab'adan nas anillah al-qalbul qasi. Ujar Nabi kita, janganlah kalian banyak berbicara selain zikrullah. Bahwasanya banyak berkata-kata dengan bukan zikrullah itu membuat keras hati. Perkataan yang artinya zikrullah itu bukan semata-mata la ilaha illallah, saling memberikan nasihat, saling wasiat mewasiati, termasuk zikrullah. Bahwa banyak bicara dengan selain zikrullah itu membuat keras hati. Keras hati itu macam apa? Orang yang keras hati itu antara lain kada tersentuh dengan nasihat-nasihat. Kita sampaikan Al-Quran kepadanya, kada tersentuh. Kita sampaikan hadis Nabi lawan inya, kada tergerak hatinya. Kita sampaikan perkataan nasihat para wali, para ulama, apalagi tetap ampunnya nang jalan. Nah, ini orang keras hati. Kenapa bisa demikian? Salah satu sebabnya orang ini terlalu banyak bicara yang tidak baik, terlalu banyak bicara yang tidak ada manfaat. Akibatnya hatinya jadi demikian.
ab'adan nas anillah, bahwa manusia yang paling jauh dari rahmat Allah al-qalbul qasi, orang yang hatinya keras itu. Jadi jangan kita anggap remeh, jangan dianggap intim berkata-kata yang tidak ada manfaatnya, apalagi berkata-kata dosa. Pengaruhnya itu membuat kerasnya hati. Orang mengingat dosa yang telah diperbuat, kalau hatinya lemah, hatinya lembut, dia akan menetiskan air mata. Ingat-ingat dosa-dosa bahari itu, kita ingat akan dosa bahari. Sopannya kita lawan Tuhan, waninya kita lawan Tuhan, ingatakan itu. Kalau hati kita ini lembut, menangis. Tapi kalau hati kita keras, kada tetangis. Itu salah satu alamat hati yang keras. Kada ada rasa menyesal terhadap perbuatan-perbuatan yang jahat yang pernah dilakukan. Seorang laki-laki pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alimni amalan yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah, ajari aku amalan yang aku masuk surga sebab amalan itu. Rasulullah bersabda, "Fa'at'imil ja'i wasqiz zam'ana wa'mur bil 'urfi wanha 'anil munkar." Jadi Nabi kalau kita hendak masuk surga, amalannya beri makan orang yang lapar, minumi orang yang haus, laksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, ini amalan masuk surga. Fa illam tutik dzalik fakuffa lisanaka illa min khair. Jikalau kamu tidak mampu melakukan amalan-amalan tadi, ada penggantinya. Tahanlah lisan kamu daripada berkata-kata kecuali yang baik. Nah, jadi artinya apa? Kita menahan mulut kita daripada berkata-kata yang tidak baik, itu sangat besar pahalanya. Menempati memberi makan orang yang lapar, meminumi orang yang dahaga, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagian ulama berkata bahwa ada amalan yang paling besar pahalanya dan paling intim ungkusnya, paling nyaman gawiannya. Nah, amalannya menahan mulut daripada berkata-kata yang sia-sia. Intim biayanya. Dan kada sakit, mau uyuh awak kalau sembahyang, uyuh, puasa lapar. Kalau kita menahan mulut dari berkata-kata, nah palapahnya. Padahal pahalanya sangat besar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara." Siapa yang beriman dengan Allah, dengan hari kiamat, hendaklah memuliakan tetangganya, jirannya. Pengertian tetangga di sini mencakup 3 kelompok. Pertama, tetangga yang serumah. Siapa tetangga serumah? Pasangan hidup kita. Bini itu jiran juga ngarannya. Jiran yang paling barak itu. Yang kedua, rumah yang berdampingan dengan kita. Jiran juga ngarannya. Yang ketiga, 40 buah ke muka, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Itu disebut jiran juga. Nah, jadi memuliakan jiran mencakup arti ketiga-tiganya tadi. Para muhibbin rahimakumullah, bagaimana cara memuliakan jiran itu? Memuliakan
memuliakan jiran itu adalah dengan cara menunaikan segala hak-hak jiran yang ada pada diri kita. Bila mana kita mampu menunaikan hak jiran, berarti kita memuliakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadri ma haqqul jar?" Tahukah engkau apa itu hak tetangga? Idza sta'anaka a'antah. Bila dia minta tolong kepada engkau, maka tolonglah dia. Nah, kalau jiran minta bantuan kepada kita, bantulah dia. Wa idza istaqradaka aqradtah. Bila dia mau berhutang kepada engkau, hutangilah dia. Wa idza taqara utta alaih. Bila dia susah fakir, bantulah atasnya. Wa idza marida utta. Bila dia sakit, jenguklah dia. Wa idza asabahu khairun hannaita. Bila dia dapat kesenangan, bila dia dapat kebaikan, engkau tampakkan kegembiraan engkau kepadanya. Kita umpat jiwa gembira. Wa idza asabathu musibah azzaita. Bila mengenai akan dia satu musibah, maka engkau hiburlah dia. Wa idza mata ittaba'ta janazatah. Bila dia mati, maka engkau ikutlah jenazahnya. Wala tastatil alaihi bil bina fatahjub anhu ar-rih illa bi'idhnih. Jangan kau membangun bangunan lebih tinggi daripada rumahnya, karena akan membimbing angin udara daripadanya, kecuali seizin dia. Wala tu'dhihi bi qutari rihi tidrika illa an tadhrifa lahu minha. Jangan kau sakiti tetangga itu dengan aroma makanan yang ada pada engkau, kecuali engkau kasih akan dia. Misalnya ngagoreh talangkah umpamanya, nah kada keciuman masih tu kamari baunya, kasihan orang mencium mana aja, diberi dia maka. Wa in ishtaraita fahatihatan fa'ahdi lahu. Jika engkau membeli buah-buahan, berilah dia. Fa illam taf'al fa'adkhilha sirra. Jika engkau tidak memberi akan dia, masukkan ke rumahmu sembunyi-sembunyi. Enggak ada hendak memberi nih, jangan kelihatan. Wala yakhruj biha waladuka liyaluza biha waladuhu. Dan jangan diberiakan anak membawa keluar buah-buahan tadi, karena melihat anaknya sebelah, maka marahlah anaknya itu. Nah, ini bagian daripada hak tetangga. Bila mana kita mampu melaksanakan itu, maka kita termasuk orang yang memuliakan jiran, tetangga, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, la yu'addi haqqal jar illa qalilun mimman rahimallah. Tidak akan bisa menunaikan hak tetangga tadi kecuali hanya sedikit orang-orang yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita memaham daripada hadis yang tersebut tadi, ada dua hal untuk tetangga. Yang pertama, yang tertinggi, bahwa kita berbuat baik kepada mereka dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Ini tingkatan yang tertinggi. Kalau kita berbuat baik, kalau ini kada berbuat baik, kita sabar menghadapinya. Nah, ini tingkatan yang tertinggi yang menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Berbuat baik kepada tetangganya, menghormati tetangganya dengan menunaikan hak-hak tadi. Namun bila dia dizalimi oleh tetangga, dia tidak akan membalasnya, bahkan dia sabar dengannya.
Ini nomor satu. Apabila kita tidak mampu yang nomor satu itu, minimal kita di nomor dua. Nah, kalau kita kada mampu berbuat baik kepada tetangga, maka jangan sekali-kali menyakiti atau mengganggu tetangga. Nah, itu minimal. Sudah berbuat baik lawan tetangga kada, mengganggu barang jangan, menyakiti jiran barang jangan, karena ini merupakan akhir atau ujung daripada keimanan seseorang. Kalau sudah kita mengganggu tetangga dengan bentuk apapun, itu sudah tergolong orang-orang yang kurang imannya. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang kurang iman. Ya minimal kalau kita kada berbuat baik, jangan menyakiti, jangan mengganggu tetangga. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adza jarahu faqad adzani wa man adzani faqad adzallah." Siapa yang mengganggu tetangga berarti mengganggu aku, kata Rasulullah. Siapa yang mengganggu aku, menyakiti aku, berarti menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kedudukan tetangga. Kalau kada kau berbuat baik, jangan mengganggu, jangan menyakiti. Para sahabat pernah menceritakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan tasumun nahar wa taqumul lail. Wahai Rasulullah, ini perempuan siang puasa, malam beribadah. Wa tu'zi jaraha, tapi dia berkata-kata menyakiti hati tetangganya. Kalau soal puasa, nomor satu, bangun malam, ini perempuan bangun malam. Tapi bila berkata-kata, padas tersinggung orang sebelah. Apa Rasulullah menjawab? Hiya finnar, dia mati ke neraka. Jadi sembahyang puasa tuh kada ada gunanya kalau ada di situ menyakiti tetangga. Dalam kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." 3 kali beliau bersumpah. Ujar Nabi, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat ini bingung, luar biasa ini. Siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman daripada kejahatannya. Orang merasa kada aman dengan inyan sebelah itu, baik tingkah lakunya, baik kata-katanya, baik kelakuannya, maulah orang pusing. 3 kali Rasulullah mengatakan la yu'minu, orang itu tidak beriman. Dan di dalam masalah jiran ini tidak ada kecuali. Bahkan orang yang kafir pun kalau dia jiran, ada hak yang mesti kita hormati. Jangan hanya orang Islam, orang kafir pun kalau masuk tetangga kita, itu ada hak yang mesti kita berikan. Apalagi orang fasik di bawah kafir, apalagi orang yang kada fasik, yang bujur-bujur adil. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau bertetangga dengan seorang Yahudi. Setiap kali di rumah beliau itu mengadakan acara baruhan apa, selalu mengingatkan kepada keluarganya, ingatkan atari itu sebelah orang Yahudi itu.
Yahudi. Kenapa diberi? Kenapa dihormati? Karena tetangga. Ada hak tetangga. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma taqulu biz-zina?" Qalu haramun harramahullah wa rasuluh wa huwa haramun ila yaumil qiyamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyazni ar-rajul bi 'ashri niswatin aysaru alayhi min ayyazni bi mura'ati jarih. Qala fama taqulu bis sariqah? Faqalu haramun harramahullah wa rasuluh wa hiya haram. Qala la ayyasriqa ar-rajul min 'ashrati abyad aysaru alayhi min ayyasriqa min baiti jarih. Rasulullah bertanya kepada sahabat, apa pendapat kalian tentang perzinahan? Sahabat menjawab, itu diharamkan Allah. Beliau berkata, sungguh berzina seorang laki-laki dengan 10 orang perempuan lebih inting, lebih ringan daripada berzina dengan perempuan tetangganya. Beliau bersabda lagi, apa pendapat kalian tentang mencuri? Sahabat berkata, itu haram. Allah mengharamkan dan Rasulnya pun mengharamkan. Rasulullah bersabda, sungguh mencuri seseorang 10 buah rumah itu lebih inting daripada mencuri 1 buah rumah tetangga. Karena yang demikian sudah mengganggu, menyakiti dengan tetangganya. Wallah la yu'minu, tidak beriman, kata Rasulullah, orang yang tetangganya merasa kada aman terhadap tingkah laku, perbuatan atau perkataannya. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, "Ya man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim daifah." Siapa yang beriman dengan Allah, dengan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Bagaimana maksud memuliakan tamu ini? Para ulama pensyarah hadis ini mengatakan, maksud dengan memuliakan tamu itu adalah ihsanu diyafatihi, baik dalam pelayanan terhadap tamu. Kayak apa baik pelayanan dengan tamu itu? Pertama, bil bisyri fi wajhi, menampakkan kegembiraan di wajahnya. Wa bil hadis ma'ahu, dan baik perkataan besertanya tamu itu. Wa basti firashin lahu, menguraikan hamparan baginya, menguraikan tikar, menguraikan hambal karena kedatangan tamu. Wa it'amihi 3 ayyam, dan memberi makan dia selama 3 hari. Nah, ini contoh keterangan tentang bagaimana berbuat baik kepada tamu, arti memuliakan tamu tadi. Bagaimana hukumnya memuliakan tamu itu? Imam yang 3, Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa memuliakan tamu tadi hukumnya adalah sunnah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hukumnya adalah wajib. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walaupun sunat, hukumnya kita memuliakan tamu. Artinya kalau kita ada tamu, kita kada hendak melayani, kada berdosa. Menurut mazhab yang 3, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita tamu itu wajib dilayani, dihormati 3 hari 3 malam. Indah itu bila kada bulik, boleh suruh bulik. 3 hari 3 malam itu batasnya. Mengambil pada 3 hari, boleh disuruh bulik. Imam kita Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Maliki, beliau mengatakan bahwa
urusan kita menghadapi tamu, menerima tamu itu sunat. Nah, walaupun sunat, tetapi pahalanya sangat besar dan berkah yang diberikan Allah kepada yang menerima tamu ini pun sangat besar. Manfaatnya dunia akhirat sangat besar. Pernah diceritakan salah seorang waliullah yang bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau satu hari kedatangan tamu. Nah, untuk menghormati tamu, disiapkanlah makanan. Makanannya ada, iwaknya kadada. Sidin ringkas kata, ada misi kuda, sidin sumbalih kuda. Tuga kuda tunggangan seorang tuh, sumbalih sidin. Dimasak, dihidangkan kepada tamu. Datang nang bini Abdullah bin Mubarak. Mana kuda? Kok sumbalih? Nah, pada sumbalih kuda. Tadi ada tamu datang. Iwak kadada, kuda itu sumbalih. Bertengkar lawan nang bini. Nah, nang bini keberatan kudanya itu disumbalih karena nyaman ke situ kamari. Kan kuda itu kendaraan orang dahulu. Pertengkaran ini luar biasa, akhirnya berujung dengan perceraian gara-gara kuda itu bersarakan syarat. Tidak berapa lama kemudian sesudah cerai, datang seorang laki-laki kepada Abdullah bin Mubarak. Apa kabar ya bin Mubarak? Ulun ada permintaan lawan pian. Nah, apa permintaannya? Ulun ada berisi anak, ulun minta pian mengawini anak ulun. Amun pian hakun mengawini anak ulun, ulun berniat memberi 10 hikung kuda. Mana anak dapat kuda 10. Berkat apa? Memuliakan tamu. Jadi walaupun sunat memuliakan tamu, tapi manfaatnya, berkahnya, pahalanya sangat besar. Baik dirasakan di alam dunia, apalagi di akhirat. Nah, kemudian hadis yang ke-16. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما